Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 11 Oktober 2022. Bahan permenungan kita ambil dari bacaan Ekaristi pada pagi ini yang dikutip dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 31b sampai bab 5 ayat 6. Dalam surat itu Paulus menegaskan kepada umat di Galatia bahwa kita ini adalah lahir dari wanita yang bebas merdeka. Maka sunat atau tidak sunat tidak berarti sama sekali. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Artinya, keselamatan kita tidak ditentukan oleh sunat atau tidak, tapi oleh iman yang bekerja karena kasih karunia Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus yang makan di rumah orang Farisi tidak mencuci tangan, maka orang Farisi ini berpikir bagaimana Yesus makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu. Justru kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan pengajarannya bahwa yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan dalam. Maka hendaknya berikanlah isi cawan yang sedekah, maka semuanya akan bersih bagi kalian. Dengan kata lain, Yesus menghendaki tindakan nyata, tindakan kasih daripada hanya melaksanakan hukum secara kaku. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sekarang ini kita melihat, mendengar, mengalami banyak agama dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan, dipolitisasi atau dipolitisir, atau untuk hal-hal yang lain. Agama seharusnya merupakan bentuk perwujudan iman kita kepada Allah. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, seringkali menggunakan agama untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan relasi dengan Tuhan. Dipakai sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu. Dengan dalil-dalil agama, mereka akan diuntungkan. Mereka mengamat-amati apakah orang melaksanakan hukum Taurat dengan benar sebagai kepenuhan dalam memenuhi ajaran agama mereka. Sehingga mereka seringkali
mengamat-amati orang untuk menyalahkan dan mencari keuntungan, bukan untuk membantu orang dalam penghayatan imannya. Kita diingatkan oleh Yesus agar iman kita yang terwujud dalam agama benar-benar kita hayati, kita hidupi, dan kita nyatakan dengan kehidupan yang konkret, dengan belas kasih, dengan tindakan-tindakan nyata. Kita akan semakin berkenan kepada Allah, bukan karena kita melakukan kewajiban agama, tetapi kita menghayati agama dan mewujud nyatakan itu dalam bentuk hidup yang konkret, yakni cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kalau demikian, maka kita akan mampu dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Seperti dalam bacaan yang pertama ditegaskan, orang diselamatkan bukan karena sunat, tetapi karena beriman kepada Yesus. Dan kemudian mewujud nyatakan iman itu di dalam kehidupan yang konkret setiap hari. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Oleh karena itu kita diajak tidak boleh jatuh dalam keparisian yang melaksanakan hukum dan agama supaya dipuji orang, supaya kelihatan suci, tetapi praktek hidupnya jauh dari semuanya itu. Yesus mengajak kita untuk melakukan tindakan belas kasih daripada melakukan hukum secara kaku, agar dengan demikian kita benar-benar menjadi anak-anak Allah karena melaksanakan hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita melihat jenak diri kita selama ini bagaimana hidup keagamaan kita. Apakah cenderung puas dengan melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan, ataukah kita justru mewujud nyatakan itu dalam tindakan konkret sehari-hari yang didasarkan atas kasih. Harapannya kita semua lebih mengutamakan tindakan kasih yang menjadi cerminan hidup keagamaan kita, daripada kita sendiri sibuk dengan agama yang kita gunakan untuk kepentingan pribadi atau mempolitisi agama. Mari bersama-sama kita mencoba menjadikan iman kita sebagai sarana bertemu dengan Tuhan di dalam keakraban. Semoga akhirnya dengan cara ini kita pantas menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami iman kepercayaan yang berarti mengandalkan Engkau di atas segala-galanya dan berani hanya datang kepadamu untuk menyerahkan hidup kami. Semoga iman itu kami pegang dengan sungguh-sungguh, kami hidupi
dan kami nyatakan dalam kehidupan yang konkret. Sehingga dengan demikian banyak orang mengalami kasih karunia-Mu sendiri yang kami tampakkan dalam kehidupan yang nyata. Berkati kami dalam usaha untuk hidup dalam martabat sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan iman dan selalu menghadirkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga akhirnya dengan demikian banyak orang mengenal Engkau, percaya dan diselamatkan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang menderita sakit, banyak kesulitan, banyak tantangan, juga segi ekonomi. Semoga mereka semua Engkau jamah, Engkau bimbing dan Engkau berkati, agar mereka yang sakit mengalami kesembuhan. Yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya beban ekonomi boleh Kau bantu, sehingga akhirnya boleh menemukan kebahagiaan dalam cinta kasih-Mu. Berkati juga saudara kami Nawanto yang sedang sakit, semoga tetap Kau jamah, Engkau rangkul dan Engkau sembuhkan, sehingga pulih mengalami sukacita dan beraktivitas seperti sedia kala. Semoga Engkau berikan ketabahan hatinya agar tetap setia dan berserah hanya kepadamu. Kuatkanlah imannya, berikan semangat kepada dia dan kepada keluarganya. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudari terkasih dalam Kristus, saya tetap mewajibkan kita semua untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, perkuat imun, dan vaksinasi booster agar kita terbebas dari segala mara bahaya. Semoga kita sungguh-sungguh menjaga diri dari segala rongrongan penyakit, terutama virus corona, agar kita terbebas dari segala mara bahaya itu. Saya masih mengingatkan untuk amplop pembangunan. Kita akan membuka kesempatan umat untuk membantu pembangunan dengan memasukkan amplop yang telah diisi dengan uang ke dalam kotak, transfer pakai QR ataupun langsung kepada saya. Semuanya untuk kemajuan pembangunan gedung serbaguna. Semoga dengan demikian kita dapat menyelesaikan pembangunan tepat pada waktunya. Biarlah tangan Tuhan yang akhirnya menyertai panjenengan membalasnya dengan kasih sayang. Saya mengajak semua untuk terlibat dalam kegiatan gereja agar kita semua dengan cara masing-masing bisa melayani gereja dengan penuh berkat. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.